Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pembelajar dimanapun berada. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan mengenai tugas belajar di luar kelas hari kelima mengenai fun learning sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Proses pembelajar sepenuhnya yang menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena tidak akan tumbuh minat belajar jika tidak sepenuhnya fun learning. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar pada anak sejak usia dini tanpa paksaan dan tumbuh secara intrinsik. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning yaitu wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak dan semua komunitas Bimba. Tetapi yang paling wajib merasakan adalah anak. Alasannya, anaklah yang akan kita bimbakan. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yaitu motivator. Alasannya karena kita sebagai orang dewasa, yaitu harus membimbakan anak yang harus menumbuhkan minat belajar pada anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Fun learning yaitu kata kita ciptakan melalui small step system dan individual system. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yaitu dengan kita mengamati apakah anak tersebut mau mengulangi lagi kegiatan belajar di dalam ruang kelas atau tidak, dan apakah anak tersebut nyaman atau tidak berada di ruang kelas bersama kita. Kemudian yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Maka anak akan mau mengulangi kegiatan tersebut tanpa paksaan dan anak akan semakin mampu dan terampil dan akan siap ke tahap selanjutnya dan akan tumbuh minat belajar yang menjadi generasi pembelajar mandiri yang sepanjang hayat. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yaitu anak akan merasa belajar itu adalah hal beban dan anak akan terpaksa merasa belajar itu lalu akan merasakan bosan dan anak akan lebih suka bermain game dan cenderung malas belajar. Baik, poin yang kedua, apa pengertian small step system? Proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak ada small step system. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu untuk mencapai proses belajar yang sepenuhnya fun learning. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan cara individual system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yaitu maka akan terciptanya proses belajar yang sepenuhnya fun learning. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Maka tidak akan fun learning, maka anak akan merasa bosan dan tidak nyaman. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.